Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan gembira. Ya, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengkoneksikan file PHP dengan MySQL atau database yang kita buat. Nah, di sini software-software yang kita gunakan dalam tutorial ini adalah yang pertama pastinya dan seharus ada itu adalah server atau XMPP. Dan yang kedua adalah browser. Ya, saya gunakan Microsoft Edge. Dan yang ketiga adalah text editor. Di sini saya menggunakan Sublime. Nah, ketika teman-teman melihat tutorial ini, agar lebih efektif dan lebih mudah dipahami sekaligus dapat langsung dihafal, teman-teman disarankan untuk melihatnya 1 kali sampai selesai dan kemudian diulangi lagi dengan disertai praktek. Jadi sembari melihat videonya, teman-teman bisa sembari praktek agar lebih mengetahui di mana saja titik-titik penting yang harus diperhatikan dan kemungkinan error apa saja yang bisa terjadi. Oke, kita langsung mulai. Kita buat sebuah file baru, ya. Ctrl New saja, Ctrl N, ya. Kemudian klik tools, command palette, dan ketikkan PHP. Ya, fungsinya untuk apa? Agar ketika proses codingnya teman-teman bisa lebih mudah dan lebih cepat. Ya, kita ketikkan PHP, kemudian klik tab. Nah, ini manfaatnya dari kita menggunakan command palette. Nah, yang pertama kita harus membuat sebuah database-nya dahulu agar kita bisa tahu database apa yang akan kita gunakan. Oke, kita start dulu MySQL dan XMPP-nya dan Apache-nya. Ya, kemudian kita buka localhost PHP MyAdmin. Localhost PHP MyAdmin. Nah, kita buat sebuah database baru. Kita buat misal db tutor. Ya, kita klik create. Oke, database-nya telah berhasil terbuat. Kita lihat lebih detailnya. Oke, dari bagian sini db tutorial. Nah, ini adalah database yang telah kita buat. Nah, sekarang kita mulai koneksikan, ya. Kita buat dahulu variabel server. Kemudian kita copy saja agar lebih cepat. Username dan password. Nah, untuk server kita gunakan localhost karena di sini kita menggunakan XMPP atau server lokal, ya. Bisa dilihat di sini servernya adalah localhost, ya. Kemudian untuk username itu default dari MySQL-nya. Default dari XMPP-nya itu adalah root. Ya. Dan kemudian untuk passwordnya, karena belum pernah saya rubah sama sekali, jadi passwordnya itu dikosongkan. Nah, kemudian kita ketikkan MySQL connect. Nah, untuk teks yang berada di dalam kutip yang pertama, kita isikan dengan server. Kemudian kita isikan dengan username dan passwordnya adalah password. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan variabel yang artinya kutipnya sudah diwakilkan di sini,
Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan kutip lagi, karena ini sudah dalam bentuk variabel. Jadi kita hapus saja kutipnya. Nah, kemudian kita buat satu variabel lagi yang fungsinya untuk menyimpan nama database yang akan kita gunakan. Kita buat variabel db. Kita ketikkan. Nah, nama database-nya sesuai nama database yang tadi kita telah buat, yaitu db tutorial. Ya, seperti ini. Dan di bawahnya MySQL Connect kita tambahkan MySQL select db. Nah, fungsinya adalah untuk memilih database mana yang akan kita gunakan. Dan variabel db kita panggil. Nah, sudah selesai. Kita tes ya, kemudian kita save. Kita save di XMPP-nya tentunya. htdocs, kita buat folder baru, misalkan tutorial. Kita simpan dengan nama koneksi.php. Nah, kita coba buka ya. Localhost tutorial. Yap, ini adalah file yang telah kita buat. Kita coba. Nah, jika codingnya atau urutan teksnya, urutan variabelnya benar, maka walaupun di sini tidak muncul teks peringatan notifikasi apapun, itu berarti koneksi yang telah kita lakukan berhasil. Nah, akan tetapi untuk kita yang baru belajar, tentu kita akan bingung apakah database yang telah kita buat itu benar-benar sudah terkoneksi dengan PHP ini ataukah belum. Apakah nama database-nya tepat ataukah kita salah dalam pengisian nama servernya atau username-nya. Nah, jadi untuk mengetesnya, kita coba ya. Kita ganti db tutorial ini dengan menambahkan angka di belakangnya, misalkan 37. Kemudian kita save dan kita coba refresh. Kita save, kita coba refresh. Lihat, tidak ada muncul notifikasi apapun. Padahal di sini kita tidak memiliki database dengan nama db tutorial 37. Nah, tentu ini akan membingungkan. Ya. Jadi untuk mengatasinya, kita masukkan ini ke dalam sebuah variabel. Ya. Kita masukkan dua fungsi ini, yaitu MySQL Connect dan MySQL Select DB. Kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Variabelnya ini adalah connect ya. Dan yang bawah adalah kita masukkan ke dalam variabel select db misal, ya. Nah, kemudian kita gunakan logika if. Oke. Jadi kita masukkan ini ke dalam if. If variable connect yang echo berhasil terkoneksi. Nah, else echo gagal terkoneksi. Nah, kemudian variable select db ini kita masukkan ke dalam if lagi di dalam kondisi if yang pertama, yaitu di mana if ini kode ini akan dieksekusi apabila kondisi yang satu atau yang pertama itu terpenuhi. Jadi misalkan koneksinya itu sudah benar, sudah sesuai dengan yang seharusnya, maka fungsi ini akan tereksekusi. Kita masukkan if variable select db. Jika variable select db berhasil, maka
database ditemukan. Else, tetapi jika gagal maka database tidak ditemukan. Nah, jadi saya jelaskan. Pertama, kita membuat sebuah fungsi MySQL connect. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel connect. Dan kita memilih sebuah database dan fungsinya kita masukkan ke dalam variabel select db. Nah, di sini variabel connect ini diuji keabsahannya atau kebenarannya. Apakah nama servernya sudah sesuai? Apakah username-nya sesuai? Dan apakah password-nya sesuai? Jika server, username, dan password ini sesuai, maka aksi yang akan dilakukan adalah yang pertama, yang ini, yaitu echo berhasil dan kemudian akan dites lagi. If select db, jika ditemukan variabel dengan nama db tutorial, maka akan mengeksekusi yang baris pertama ini. Jadi teks yang akan ditampilkan adalah database berhasil ditemukan. Akan tetapi, jika database dengan nama db tutorial tidak ditemukan, maka teks yang akan ditampilkan adalah database tidak ditemukan. Nah, jadi jika koneksinya berhasil, maka akan memunculkan teks berhasil terkoneksi dan kemudian database-nya akan mencari. Tetapi jika koneksinya gagal, maka teks yang akan ditampilkan adalah gagal terkoneksi. Kita coba tes, kita klik save. Ya. Nah, lihat. Kita tambahkan BR agar lebih rapi. Ya, kita refresh. Nah, berhasil terkoneksi dan database ditemukan. Kita coba ya. Kita buat error tambah database-nya. Kita beri nama misalkan db tutorial 34512. Kita save. Kita lihat, kita refresh. Lihat, database tidak ditemukan karena di sini tidak ada database dengan nama db tutorial 512. Ya. Nah, sekarang kita buat kembali menjadi normal namanya. Ya. Kita refresh kembali dan database ditemukan. Nah, kita coba buat error pada bagian servernya ya. Untuk localhost-nya kita tambahkan angka 33 misal. Oke, kita save. Lihat. Nah, terdapat pesan error ya dan muncul teks gagal terkoneksi. Itu berarti server yang kita ketikkan ini tidak ditemukan atau tidak ada atau salah ya. Kita save. Nah, sekarang kita coba buat error pada username-nya. Kita tambahkan misal huruf A. Kita save. Ya, kita refresh. Nah, lihat. Database tidak ditemukan. Tetapi di sini berhasil terkoneksi. Mengapa database tidak ditemukan? Karena kita tidak memiliki user dengan nama root A. Yang kita miliki adalah root. Jadi tidak ada username dengan nama root A. Dan di dalam root A itu tidak ada database apapun. Karena username-nya itu tidak ditemukan. Tetapi kita coba buat benar kembali. Kita hapus huruf A-nya. Ya. Kita coba refresh. Ya, database-nya ditemukan. Nah, jadi untuk proses koneksi itu selesai sampai sini ya. Akan tetapi sebenarnya teks notifikasi database berhasil terkoneksi, database berhasil ditemukan atau tidak ditemukan ini akan sangat mengganggu ketika kita menjadikan file koneksi ini sebagai include. Sebagai contoh, kita buat sebuah file baru ya, klik Ctrl N, biasa comment palette. Nah, seperti ini. Kemudian misal kita buat sebuah file sederhana hanya untuk menampilkan pesan
echo misalkan hello world. Nah, kemudian kita includekan koneksi, ya. Kita simpan dengan nama index misalkan. Nah, kita coba buka indeksnya. Tutorial index.php. Nah, lihat, pesan ini akan sangat mengganggu ketika database-nya sudah berhasil terkoneksi dengan benar, tetapi kita memiliki dokumen lain di bawahnya, atau kita memiliki teks lain di bawahnya. Maka teksnya akan terlihat menumpuk dan merusak pemandangan. Nah, tentu ini akan mengganggu, akan tetapi beda halnya ketika yang muncul adalah pesan error, kita akan lebih mudah untuk mengetahuinya. Nah, jadi untuk mengakalinya, kita bisa hilangkan eksekusi data ketika prosesnya ini berhasil. Jadi kita akan hilangkan teks notifikasi berhasil. Yang akan muncul adalah hanya teks notifikasi gagal. Oke. Kita hapus teks ini, ya. Hapus. Kita hapus dan nah, untuk bagian ini pun kita hapus. Kita ganti menjadi echo. Nah, kita hapus dan else-nya kita hapus juga. Nah, untuk variable-nya kita tambahkan tanda seru di depan. Oke. Jadi perintah ini hanya akan dieksekusi atau teks notifikasi ini hanya akan dijalankan ketika database-nya tidak ditemukan, ya. Database tidak ditemukan. Kita save. Coba kita refresh. Lihat, teks notifikasi berhasil terkoneksi dan berhasil memilih database-nya tidak muncul, ya. Sekarang kita coba buat error bagian nama database-nya. Kita tambahkan huruf A lagi, kita save. Kita refresh. Nah, lihat. Ya. Jadi pesan error hanya akan muncul ketika proses eksekusinya tidak berhasil. Sama halnya dengan server phone. Jadi ketika koneksi ke servernya dengan username dan passwordnya itu sudah benar, maka hanya akan menjalankan logika yang bagian pemilihan database yang ini. Jadi tidak ada output text yang ditampilkan, tetapi akan menampilkan output text gagal terkoneksi ketika tidak dapat terkoneksi ke database atau bagian server, username, dan rootnya itu salah. Oke. Nah, demikian tutorial pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.